Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tentang trapesium. Nah, di trapesium ini kalian boleh buka di buku paket halaman 192. Nah, di trapesium ini itu adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi berhadapan sejajar. Maksudnya gimana, Pak? Nah, kalau trapesium itu sih pada umumnya itu seperti ini, Nak. Nah, kayak gini nih. Nah, pada umumnya tuh kayak gini trapesium. Ada tinggi, ada alas gitu kan ya. Nah, ini namanya alas gitu. Misalkan ini P aja ya. Samain kayak buku paket. P, Q, R, S gitu kan ya. Nah, di sini biar lebih enak O aja deh. Nah, ininya kan tinggi ya. Nah, si SO itu adalah tinggi gitu. Nah, paham ya? Kemudian sifat-sifatnya apa aja? Sifat-sifatnya itu mempunyai tepat sepasang sisi berhadapan sejajar, mempunyai ukuran sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar pada trapesium sebesar 180 derajat. Cuma di sini trapesium itu dibagi tiga, Nak. Ya, dibagi tiga. Oke, ada dibagi tiga. Apa aja nih dibagi tiga? Yang pertama, trapesiumnya itu ada sama kaki, Pak. Ada trapesium sama kaki. Nah, ingat ya, kalau misalkan ada kata-kata sama kaki, kaki kita kan ada dua ya. Nah, ketika kaki kita ada dua, dibuatlah trapesium. Nah, garisnya ini dua. Nah, namanya sama kaki. Paham ya? Yang kedua, ada yang namanya trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku maksudnya apa, Pak? Nah, masih ingat kan siku-siku sudutnya kayak gimana? Kayak gini kan? Nah, gitu. Di sininya ada sebuah siku-siku seperti itu. Kemudian terakhir adalah trapesiumnya itu sembarang. Maksudnya gimana, Pak? Trapesium sembarang. Kalau trapesium sembarang itu sama kayak contoh yang ini, gitu kan ya? Trapesium sembarang itu sebenarnya kalau bangun datar itu gampang sih, nah ya. Yang penting kita tahu bentuknya kayak gimana, nanti kesananya bisa. Gimana, paham semuanya untuk sebuah trapesium? Nah, gimana? Paham ya? Nah, kemudian kita akan lanjut, yaitu gimana kalau misalkan cara membuat rumusnya ya. Oke, untuk rumus trapesiumnya itu ada dua, ada keliling sama ada luas. Nah, maka kalau misalkan ada bentuk sebuah trapesium gitu, kita misalkan kayak gini kan ya, trapesium gitu. Nah, ininya kan tadi ya, kata Bapak ini tinggi. Nah, berarti kalau misalkan luasnya itu ini alasnya, ini B-nya gitu kan ya. Berarti setengah dikali A ditambah B dikali T. Ini rumusnya. Kalau kelilingnya gimana, Pak? Kalau kelilingnya? Kalau kelilingnya itu tinggal ditambahin aja, Nak, gitu kan ya. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Gitu. Ini adalah bentuk sebuah trapesium. Oke. Dan mulai trapesium halaman 192 kalian bisa lihat ada alas ya, ada tinggi. Ingat trapesium itu dibagi tiga, ada trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, sama trapesium sembarang. Bedanya apa, Pak? Sembarang itu bebas sisi-sisinya gitu ya. Kemudian ada rumus trapesiumnya. Misalkan di bawahnya itu kan kata Bapak, bawahnya itu kan alas ya, atasnya B. Nah, pinggirnya tuh T, berarti L sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T. Berarti kelilingnya sama dengan A, B ditambah BC ditambah CD ditambah DA gitu. Paham ya? Jangan lupa wajib dicatat, oke? Oke, untuk contohnya itu kalian boleh buka di halaman 193. Nah, tentang masih trapesium. Sebenarnya trapesium itu gampang banget. Kenapa sih gampang banget, Pak?
Gampang banget ya. Soalnya di trapesium ini kalau misalkan ada bentuk soalnya itu kayak gini ya, kayak contoh nih. Nah, kayak gini nih maksudnya tuh. Nah, gitu kan ya. Nah, di sini 4 cm, kemudian di sini 5 cm, di sini 8 cm. Tentukan luas dan keliling ya. Kelilingnya di sininya misalkan 7 aja cm. Di sini 6 cm misalkan. Tentukan luas dan keliling trapesium. Pak, kok nggak sama sih di contoh soal? Bapak tambahin untuk mencari keliling kayak gitu ya. Oke, di sini A, B, C, D. Nah, jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, kalian cari dulu, diketahui dulu ya. Kita jawab dulu. Seperti biasa, kita ketahui dulu. Diketahuinya apa yang diketahui coba? Iya, pintar, alasnya itu sama dengan 4 cm. B-nya itu alasnya itu adalah 8 cm. B-nya itu adalah 5 cm, kemudian tingginya itu 4 cm gitu kan ya. Nah, sekarang kita mau yang ditanyakannya apa coba? Yang ditanyanya luas sama keliling. Nah, kalau misalkan ditanyakannya luas sama keliling, seperti biasa pakai rumus apa coba? Luas sama keliling, karena yang diketahui dan ditanyanya itu luas dan keliling. Luas itu rumusnya setengah dikali A ditambah B dikali T gitu. Berarti setengah dikali A-nya itu adalah 8, B-nya itu 5, tingginya itu 4. Nah, berarti setengah dikali 8 tambah 5 itu kan 13 ya, dikali 4. Nah, 4 kan bisa nih dibagi 2 ya. Tinggal 2, berarti 13 dikali 2 sama dengan 26 cm persegi gitu. Paham ya? Kalau luas itu cm persegi. Ini kita mau baru jawab ke luas. Sekarang kita mau jawab keliling nih. Oke, kalau keliling itu apa coba? Lihat aja di sininya. AB keliling itu ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Pintar. AB-nya berapa? 8. BC-nya 6. CD-nya 5. DA-nya 7. Gampang kan? Tambah ini 8 tambah 6 14 kan? 5 tambah 7 13. Tambah ini 27 cm. Gampang banget kan? Gampang banget pokoknya mah ya. Jangan lupa ya, ini ditulis wajib, ingat wajib, paham ya? Oke? Kita akan lanjut yaitu di materi masih segitiga segi 4, yaitu di jajar genjang ya. Nah, tadi kita udah belajar yaitu trapesium. Nah, sekarang kita akan belajar di jajar genjang. Kalian boleh buka paket halaman 191. Nah, di sana kalau bentuk jajar genjang tuh seperti ini kan ya. Nah, kayak gini jajar genjang itu. Gampang, paling gampang itu materi jajar genjang karena cuma di sininya itu alas udah selesai gitu ya. Maka di sini kalau jajar genjang itu adalah segi 4 yang terbentuk oleh gabungan segitiga dan bayangannya itu jika segitiga tersebut itu diputar setengah putaran dengan titik pusat tengah salah satu sisinya. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifatnya. Yang A itu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, B-nya itu sudut-sudut yang berhadapan sama besar, C-nya jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat, dan D-nya diagonal-diagonal saling membagi 2 sama panjang. Nah, sekarang Pak, gimana kalau misalkan kita nyari luas gitu kan ya? Nah, kalau misalkan kita nyari luas itu rumusnya alas dikali tinggi. Kalau kita nyari keliling sama AB ditambah BC gitu kan ya, ditambah CD ditambah DA. Nah, itu selesai, cuma kayak gitu aja. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke latihan soal. Kalian boleh lihat di contoh berapa ini? 191 ya. Nah, yang perhatikan
gambar berikut ini ya. Oke, Bapak tulis dulu, nanti Bapak akan kasihkan soalnya ya, biar nanti kalian lihat ya. Halaman 191 di contoh soal. Pertanyaannya tulis ya, wajib ya. Nah, ini jawabannya. Nah, di contoh itu tentukan keliling dan luas jajar genjang KLMN. Seperti biasa, kita ya tulis dulu ya. Di sini 8 cm, di sini 16 cm, di sini 10 cm. Ini K, L, M, dan N. Nah, sudah kayak gini, ingat ini kan gampang banget nyari keliling dan nyari luas. Kita cari keliling dulu. Kalau keliling itu apa? KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK. Nah, tinggal masukin KL-nya itu 16 ditambah LM-nya itu 10, MN-nya itu coba nih. KL sama MN itu sama 16. LM itu sama KN sama berapa coba? 10 cm gitu ya. Nah, maka tinggal tambahin 16 lagi ditambah 10 lagi gitu. 16 tambah 10 26. 16 tambah 10 26. 26 tambah 26 52 cm gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita nyari luasnya nih. Kalau luas itu alas dikali tinggi. Ingat ya, ini tinggi, bawahnya itu alas. Berarti alasnya itu 16, tingginya itu adalah 8. Tinggal kali ini, 16 kita kali 8. 8 kali 6 kan 48. Ya, 8 kali 1 8 tambah 4 128. Maka jawabannya 128 cm persegi. Ingat baik-baik kalau kata-kata cm persegi itu adalah apa? Luas. Oke, jangan lupa tulis ya. Soalnya juga harus ditulis, wajib ya. Soalnya tulis wajib. Wajib ditulis. Oke. Paham ya? Oke, PR-nya tugasnya Bapak akan kasih nanti.